Oke, baik, kita lanjut ya. Nah, ini contoh dari analisis daya pembeda ya. Contoh, ada 10 siswa ya. Ada sebuah soal, dicobakan ke 10 siswa, yang 8 menjawab benar. Ya. Nah, yang kelompok bawah, oh ini yang kelompok atas, sorry. Yang kelompok atas, 8 menjawab benar. Yang kelompok bawah, 2 menjawab benar. Ini daya pembedanya positif apa negatif? Positif apa negatif? Yang kelompok atas 8 yang benar, yang kelompok bawah 2 yang benar. Positif, Pak. Positif, betul. Karena dia bisa membedakan siswa kelompok atas dengan siswa kelompok bawah ya. Kalau kita masukkan ke persamaan yang tadi, yang atas 8 benar dari 10, yang bawah 2 benar dari 10. Jadinya 0,8 dikurang berapa? 0,2. Jadinya adalah 0,6. Kategorinya adalah daya pembedanya baik gitu ya. Itu contoh dari daya pembeda. Ya, bisa dipahami ya. Nah, berikutnya adalah konsep distraktor. Ya, distraktor ini biasanya digunakan untuk pilihan ganda ya. Nah, distraktor adalah pilihan jawaban yang dirancang untuk menarik siswa yang kurang memahami materi ke jawaban yang salah. Kira-kira menurut kamu fungsinya apa sih ada distraktor dalam pilihan ganda? Kira-kira fungsinya apa? Supaya orang yang nebak-nebak itu nggak menjawab benar. Ya, supaya si evaluasinya itu jangan sampai bisa dijawab dengan tebak-tebakan aja. Makanya kita gunakan distraktor yang seperti benar, tapi sebenarnya adalah jawaban yang salah, gitu ya. Nah, analisis fungsi pengecoh atau distraktor itu dilakukan dengan mengkaji pola penyebaran jawaban pada soal pilihan ganda, ya. Pola ini diperoleh dari data jumlah peserta tes, ya, testi, yang memilih setiap opsi jawaban, termasuk opsi yang tidak dijawab atau yang blanko, gitu ya. Nah, pengecoh itu yang dianggap baik itu yang gimana ya? Pengecoh yang dianggap baik itu yang dipilih oleh setidaknya 5% dari peserta tes. Itu berarti udah bisa dianggap soal yang baik. Distraktornya baik. Sorry, bukan soal ya. Opsi, opsi pilihan jawabannya itu baik. Minimal ada 5%. Jadi kalau dari 20 orang siswa, satu orang bisa jawab, itu berarti pilih apa? Bukan satu orang bisa jawab, sorry salah ya. Satu orang aja jawab A gitu ya. Maka si pilihan A ini adalah distraktor yang baik ya. Walaupun maksudnya gini, A ini bukan jawaban yang benar ya. Kunci jawabannya misalkan B. Ini kamu paham nggak maksud saya? Misalkan kita ada satu soal, ada 5 pilihan jawaban A, B, C, D, E gitu ya. Ada 20 orang anak. Kunci jawabannya adalah B. Yang jawab B 10, yang jawab A 5, yang jawab C 4, yang jawab D 3, jadi lebih dong dari 10. Yang jawab D 1, yang jawab E nggak ada. Menurut kamu, mana yang pengecohnya paling jelek? Yang mana? Yang pengecohnya itu jelek. Opsi jawabannya itu jelek. Yang mana? Yang B, Pak. Kenapa yang D? Yang B, Pak. Yang B. Yang B. Kan B mah kunci jawaban. Itu mah udah bener. Itu bukan pengecoh. B itu kunci jawaban. Ini mah kunci jawaban. Kunci. Kuncinya apa? Kuncinya sabar. Pertanyaannya Andra bukan itu. Pertanyaan kan yang kunci jawaban yang benar B. Berarti kan yang A, C, D, E itu kan pengecoh. Kira-kira pengecoh yang buruk yang mana? Bukan Pak, Kenapa yang E, Gevira? karena dia nol, nggak ada yang pilih gitu Nah, Pak. betul. Karena dia nggak ada yang jawab itu. Jadi udah pasti ngaco gitu opsinya tuh. Contohnya gini, berapakah 273 kali 20 misalkan gitu ya. Terus jawabannya itu
ratusan, 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 kemudian ada yang puluhan. Kalau kamu jadi siswa dan kamu nebak-nebak, kan kamu nggak akan pilih itu kan? Ya nggak? Masa ratusan kali puluhan jawabannya puluhan? Pasti kan ratusan atau ribuan kan? Nggak mungkin yang puluhan ini. Berarti ini jelek nih opsi kayak gini. Atau biasanya di soal pendidikan moral, misalkan mana yang termasuk perbuatan tidak terpuji? A. Mencuri. B. Berbuat baik pada orang tua. Kan nggak mungkin. Bener nggak? Nggak ngertinya siswa nggak mungkin jawab itu gitu. Nah berarti itu adalah distraktor yang jelek, pengecoh yang jelek. Ngerti nggak konsep pengecoh atau distraktor ini? Paham, Pak, paham, Pak. Paham ya? Jadi itu ya. Jadi fungsi pengecoh itu adalah harus ada yang jawab ya. Minimal berapa? Minimal 5%. Nah, ciri dari pengecoh yang efektif itu yang kayak gimana? Yang pertama, dipilih oleh setidaknya 5% peserta. Kemudian relevan dengan materi yang diuji. Jadi jangan ngaco ya. Kalau ditanya tentang kinematika, jawabannya jangan tentang apa gitu. Yang lain gitu. Jangan ya. Nah, tidak terlalu jelas salah. Jadi nggak terlalu jelas, oh ini mah pasti jawaban salah gitu. Ya, itu adalah ciri-ciri dari distraktor yang baik atau pengecoh yang baik ya. Jadi mirip-mirip dengan jawaban benar. Nah, itu berarti pengecoh yang bagus gitu ya. Nah, gimana cara mengevaluasi pengecoh atau distraktor? Yang pertama adalah kita menganalisis distribusi jawaban siswa. Yang kedua, kita identifikasi mana sih pengecoh yang tidak dipilih oleh siswa. Kemudian kita revisi mana pengecoh yang tidak efektif. Ya, pengecoh yang dikatakan berfungsi baik itu minimal dipilih 5% dari pengikut tes. Kalau dari 20 orang berarti minimal satu orang yang jawab. Kalau dari 40 orang berarti minimal dua orang yang jawab. Kalau dari 40 orang yang jawab A itu cuma satu orang, berarti itu A itu pengecoh yang jelek gitu ya. Nah, contoh nih. Ada pilihan A, B, C, D. A 5 siswa, B 10 siswa, C kunci jawaban ya, dan D 2 siswa. Mana pengecoh yang paling bagus? Kunci jawabannya yang C. Ini kunci jawaban. Yang B, Antara Pak. ya, yang paling bagus adalah yang B. Kalau yang paling jelek, Yang D. yang D. Walaupun yang jelek ini jumlah siswa berapa nih? 5 tambah 10, 15, 32 ya. Coba kita lihat. 2/32 ya. Dia itu di bawah 5%. Berarti dia itu pengecoh yang jelek. Karena dia yang jawab dia 2, sedangkan jumlah total adalah 32 kan. Berarti kan di bawah 5%. Berarti dia harus diganti opsinya. Bisa dipahami nggak analisis pengecoh? Bisa dipahami ya? Ada yang nggak ngerti? Silakan bilang kalau nggak ngerti. Ini semuanya bisa dipahami? Oke, bisa ya. Nah, ini sebagai contoh ada hasil uji coba ya. Eh, sebuah instrumen evaluasi hasil belajar terdiri dari 7 butir soal. Jadi ada 7 ya. Di sini ada 7 butir soal. Kemudian 4 pilihan jawaban A, B, C, D. Diujikan ke 100 peserta tes. Kalau 100, 5%-nya itu berapa sih? Kalau jumlah siswanya 100, 5%-nya berapa? 5, Pak. 5. Nah, berarti semua jawaban itu harus dipilih oleh minimal 5 orang. Coba lihat yang nomor 1. Ada nggak yang di bawah 5?
Gak ada, Kak. Nggak ada, berarti semuanya baik ya. Yang nomor dua, Gak ada yang di bawah 5. kalau yang nomor tiga, Ada yang di bawah 5. yang A dan yang D ya. Maka yang A dan yang B ini adalah pengecoh yang buruk kalau dia bukan kunci jawaban ya. Kecuali kalau dia kunci jawaban. Kalau dia kunci jawaban ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan kunci jawabannya C atau kunci jawabannya D, berarti yang 4 sama yang 2 ini, yang A dengan yang B ini itu perlu diganti opsinya. Bisa dipahami nggak? Kenapa perlu diganti? Karena dia di bawah 5. 5 itu artinya di bawah 5%. Bisa dipahami ini? Bisa dipahami nggak? Halo? Bisa, Kak. Oke, lanjut ya. Nah, tadi kan kita eh, udah apa? Udah pelajari yang namanya tingkat kesukaran, daya pembeda dan pengecoh ya. Nah, kemudian kita gabungkan ya analisis kesukaran, daya pembeda dan pengecoh ya. Itu kenapa harus digabungkan untuk meningkatkan kualitas soal, untuk mengidentifikasi kelemahan instrumen, untuk memastikan evaluasinya itu adil ya. Eh, Ya, ini manfaatnya memastikan kualitas soal, meningkatkan keandalan hasil evaluasi, memberikan wawasan untuk revisi instrumen evaluasi ya. Nah, berarti langkah-langkahnya gimana? Setelah kamu bikin soal, kamu lakukan uji coba soal ya. Setelah itu, kumpulkan data hasil tes, kemudian lakukan analisis kesukaran ya. Kemudian daya pembeda dan pengecoh atau distraktor. Kemudian berdasarkan hasil analisis itu direvisi ya, si hasil analisisnya. Misalkan ada soal yang tingkat kesukarannya nggak sesuai proporsinya ya diganti. Kalau ada yang daya pembedanya jelek diganti gitu. Atau ada opsi jawaban yang pengecohnya jelek ya diganti juga opsi jawabannya. Kemudian setelah itu direvisi ya. Nah, kesalahan umum dalam evaluasi itu yang pertama adalah distraktornya tidak berfungsi dengan baik. Yang kedua, soalnya itu terlalu mudah atau terlalu susah ya. Yang ketiga, udah dianalisis tapi nggak direvisi. Nah, itu evaluasinya kurang baik ya, berarti dia jelek. Nah, kesimpulannya, analisis kesukaran soal, daya pembeda, dan fungsi distraktor adalah proses penting dalam meningkatkan kualitas evaluasi pembelajaran ya. Implementasi dari analisis ini membantu memastikan soal yang digunakan itu soal validitas dan reliabilitas sebetulnya ada ujinya lagi dan akan kita pelajari minggu depan ya setelah presentasi tentu saja. Nah, ini ada tugas. Silakan dibaca dulu tugasnya, ngerti nggak?